apa namanya? Tunggu dulu, ini banyak semua saya baca ini kan? Semua? Potong-potong nih deh. Tunggu dulu, yuk kasih panjang sedikit dulu. Coba-coba sini dulu, kasih panjang sedikit dulu sebelum live. Oh, sudah ambil deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menjumpai Anda dalam live report Tribun Timur. Kali ini kita langsung saja ke informasi yang pertama. Informasi pertama datang dari Kota Makassar terkait dengan pegawai pemerintah Kota Makassar yang diserang COVID-19. Kantor Balai Kota di lockdown. Kantor Balai Kota Makassar bakal lockdown. Sekretaris Daerah Kota Makassar M. Ansar telah mengeluarkan surat edaran bernomor 11/48 SEDAR BU 2 2022 terkait penutupan sementara kantor Balai Kota Makassar. Edaran ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Makassar, Andi Siswanta. Untuk informasi selanjutnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Ami. Halo Ami. Halo Desi. Ya, Ami mungkin bisa dijelaskan terkait kapan sih pemberlakuan lockdown di kantor Balai Kota Makassar dan berapa banyak pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19? Baik Desi di studio dan Tribuners dimanapun kalian berada, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar akan melakukan lockdown atau penutupan sementara kantor Balai Kota Makassar pada tanggal 14 hingga 16 Februari 2022 mendatang, mulai dari hari Senin depan sampai dengan hari Rabu. Itu dibuktikan dengan Sekretaris Daerah Kota Makassar M. Ansar telah mengeluarkan surat edaran bernomor 011/48-SEDAN-BU-2-2022 terkait penutupan sementara kantor Balai Kota Makassar. Dan dalam edaran tersebut ada beberapa poin yang disampaikan dalam rangka bahwa Dinas Kesehatan Kota Makassar telah melakukan pelaksanaan tracing dan testing oleh sejumlah pegawai di Pemkot Makassar, dan hasilnya ada 18 pegawai Pemkot Makassar dalam hal ini di kantor Balai Kota yang terkonfirmasi positif COVID-19.
Dalam edaran tersebut ada beberapa poin yang diinstruksikan oleh Sekda Kota Makassar, Muhammad Ansar. Yang pertama adalah menghentikan atau menutup sementara seluruh kegiatan perkantoran di kantor Balai Kota Makassar. Kemudian yang kedua, selama pemberhentian atau penutupan sementara, Satgas COVID Makassar akan melakukan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di kantor Balai Kota Makassar dan juga di kantor-kantor pemerintah lainnya di Jalan Urip Sumoharjo dan juga di Jalan Teguh Barsinar. Dan poin ketiga, seluruh ASN dan non-ASN tetap mengaktifkan alat komunikasi handphone mereka agar tetap melakukan koordinasi jika ada perintah untuk melakukan pekerjaan start terkait pemerintahan. Dan yang keempat, sebelum meninggalkan ruangan, mereka diminta untuk mematikan peralatan elektronik untuk menghemat dan juga menghindari bahaya kebakaran. Dan poin kelima, Satpol PP diinstruksikan untuk menjaga atau mengawasi keamanan lingkungan kantor Balai Kota. Poin terakhir yakni himbauan ini berlaku pada 14 Februari hingga 16 Februari 2022 mendatang. Baik, Desi. Ya, lantas bagaimana saat ini situasi COVID-19 di Kota Makassar, Ami? Untuk situasi COVID-19 di Kota Makassar, untuk kasus harian saat ini sudah berada di atas 300 kasus, didominasi memang oleh Kota Makassar dari seluruh atau total kasus yang ada di Sulawesi Selatan. Dan pada 10 Februari kemarin, positif aktif di Kota Makassar sudah mencapai 1.184 kasus dengan 69 gejala dan 115 pasien tanpa gejala. Adapun bed occupancy rate atau BOR yang ada di rumah sakit di Kota Makassar di Pelaim masih aman, masih ada 96,1% persentase BOR di Makassar. Artinya memang banyak saat ini memang banyak masyarakat yang terinfeksi COVID, tapi tidak terlalu banyak yang dirawat di rumah sakit. Banyak yang dirawat atau menjalani isolasi mandiri di masing-masing rumah mereka. Dan memang kemarin epidemiolog Sulsel, Prof. Ridwan Aminuddin menyampaikan bahwa kasus di Sulsel itu 60% didominasi di Kota Makassar. Karena memang Makassar ini adalah sentral dan menjadi pusat epicentrum di Kota Makassar. Meskipun sebenarnya capaian vaksinasi Kota Makassar dianggap tinggi atau berada di angka 90%, tapi mobilitas di Makassar sangat tinggi. Itulah yang memicu kenapa Makassar tetap menjadi epicentrum penyebaran COVID di Sulawesi Selatan. Desi. Ya, terkait dengan upaya pemerintah sendiri dalam penanganan pandemi COVID-19 ini seperti apa, Ami? Baik, dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Sulsel, khususnya di Kota Makassar, sejauh ini pemerintah telah aktif atau masif mencari atau mengidentifikasi masyarakat yang terinfeksi corona dengan melakukan testing maupun tracing di sejumlah masyarakat. Dan memang saat ini juga di kantor Balai Kota Makassar suasananya sudah agak sepi, Tribuners, dan kemarin pihak BPBD atau Satgas COVID Makassar telah melakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk proses sterilisasi kantor Balai Kota Makassar. Dan upaya lainnya yang dilakukan pemerintah yakni menyiapkan infrastruktur rumah sakit, kesediaan SDM untuk melayani maupun menangani pasien COVID yang terinfeksi. Dan memang untuk saat ini banyak sekali pegawai atau pejabat Pemkot Makassar termasuk Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Tomanto yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri di kediamannya Jalan Amirullah karena juga terinfeksi virus corona, dan juga beberapa pejabat lain seperti Kepala Bapenda, kemudian Kepala Dinas Kebudayaan, dan saat ini kami juga masih menunggu informasi terkait kondisi kesehatan dari Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati Rusdi, yang informasinya juga terkonfirmasi positif COVID. Baik, Desi. Ya, tentunya Ami juga sudah melakukan wawancara bersama dengan Wali Kota Makassar, Dani Pumanto. Berikut kutipan wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu malam saya mengalami demam dengan keluhan berat di tenggorokan. Pada saat itu pula kami melakukan PCR test. Hasilnya Senin malam kami terkonfirmasi positif.
Untuk itu, izinkan saya menyampaikan yang pertama pada saudara-saudaraku yang bertemu dengan kami 3-4 hari sebelumnya agar melakukan testing baik di puskesmas terdekat maupun secara mandiri. Yang kedua, pelayanan publik Kota Makassar tetap berjalan dengan baik, yang insya Allah akan langsung dipimpin oleh Ibu Wawali. Akan tetapi pelayanan publik atau keluhan-keluhan masyarakat yang biasa kami lakukan, kami menerima tamu pagi, siang, pagi, sore dan malam hari di Amirullah, kami belum bisa lakukan hingga pada saat sampai kami pulih. Yang ketiga, ternyata dosis lengkap 2 dosis inilah yang membuat kami dalam terkonfirmasi positif ini dengan CT yang cukup tinggi. Kami mengalami 2 kali COVID. Sebelumnya kami 13, CT 13, sekarang CT 33. Maka dengan itu kami menghimbau pada seluruh masyarakat lengkapi vaksinasi kita dengan dosis 2, bahkan booster. Insya Allah itulah satu-satunya yang mampu bisa menahan laju perkembangan gelombang ketiga COVID-19 di Kota Makassar. Mohon doanya agar semua ini bisa berlangsung dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dianjurkan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan CT scan. Sebagai orang bertanggung jawab di kota ini, kita punya rumah sakit namanya Rumah Sakit Daya, Umum Daya. Ya, hari ini saya dilayani dengan sangat baik. Insya Allah menjadi bahagian bukti bahwa Rumah Sakit Daya terus melayani masyarakat dan akan sempurnakan alat-alat atau lab yang ada di sini. Dan tentang saya, doakan insya Allah hasilnya baik agar kami segera pulih. Terima kasih Peduli Kisalamaki, terus lengkapi dengan dosis 2 dan booster agar insya Allah kita bisa mendapatkan ketahanan tahan immunity yang kuat untuk menghadapi gelombang ketiga di depan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi video pernyataan yang dilontarkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Dani Purmanto. Terima kasih Ami atas laporannya, selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana.
Ya, terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Live Report Tribun Timur. Baik, langsung saja kita ke informasi selanjutnya yang datang dari Toraja Utara. Terkait dengan dimutasinya Bupati seorang kepala sekolah di Toraja Utara buat video parodi diusir dari sekolah. Video parodi yang dibuat Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kesu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Kepala sekolah tersebut bernama Samuel. Video yang ia buat berdurasi 45 detik. Dalam video, Samuel nampak memikul sebuah box komputer, galon mini, dan jerigen. Di belakangnya ada seorang guru yang mengangkat pisang. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan wartawan Tribun Timur yang ada di Toraja Utara, Tommy Pasero. Halo Tommy. Halo Desi, selamat sore. Ya, Tommy mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya kronologis dari video viral yang dibuat oleh Capsek dan guru di sekolah yang membuat parodi tersebut. Baik, Desi dan Tribuner, sebelumnya saya jelaskan pada Kamis 10 Februari 2002 kemarin viral video parodi yang dibuat oleh Kepala Sekolah SDN 4 Kesu bersama seorang guru di sekolah tersebut. Setelah kami konfirmasi, memang video parodi ini sengaja ia buat untuk menghibur murid serta guru-guru di sekolah tersebut setelah Samuel dan beberapa guru di sekolah ini akan dimutasi. Jadi video ini dibuat untuk menghibur murid-murid yang menurut Samuel setelah murid-murid mengetahui mereka akan dimutasi atau tak lagi bertugas di sekolah ini, banyak murid yang sedih bahkan menangis setelah mengetahui dirinya bersama beberapa guru akan dimutasi ke beberapa sekolah yang berbeda yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Seperti itu, Desi. Ya, lantas berapa lama sebenarnya kepala sekolah ini menjabat di SDN 4 Kesu dan berapa nantinya guru yang akan ikut dimutasi? Jadi Samuel di SDN 4 Kesu menjabat kurang lebih 3 tahun. Nah, informasi yang kami peroleh selama menjabat tersebut, Samuel telah berhasil membangun sekolah, baik pembenahan halaman sekolah yang dulunya tanah kini sudah ditembok, begitu pula beberapa ruangan atau bangunan sekolah yang telah direnovasi. Nah, berkat upaya yang dilakukan tersebut, SDN 4 Kesu kini sudah mendapat akreditasi A+. Jadi selanjutnya Samuel akan dimutasi ke SDN 2 Sopai menjadi guru biasa. Bersama Samuel, 5 orang guru di sekolah ini juga dimutasi ke beberapa sekolah yang berbeda yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Jesse. Lantas adakah tanggapan dari stakeholder ataupun mungkin saja dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan adanya kasus ini, Tommy? Iya, jadi DPRD Toraja Utara dalam waktu dekat ini akan menggelar RDP atau rapat dengar pendapat dengan Bupati Toraja Utara karena diduga mutasi Capsek dan guru tak sesuai dengan regulasi yang tertuang di Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021. Selain itu, isu berhembus bahwa mutasi Capsek dan guru ada unsur like and dislike dari Bupati Toraja Utara Yohanes Basang. Jadi dalam waktu dekat ini DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Bupati Toraja Utara Yohanes Basang. Desi. Ya, untuk informasi selengkapnya, Tommy juga telah melakukan wawancara langsung bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kesu, Samuel. Berikut informasinya. Ya, sedih. Jadi ada akreditasi. Guru saya itu jangan menangis sama saya.
berpisah dengan dia, guru dengan guru, anak-anak juga menangis. Jadi saya bikin apa namanya, yang untuk menyertawakan anak-anak dengan ini, kan ada anak yang ketawa tuh. Ya saya bilang begini, jangan susah kalau kita dimutasi. Nah, begitu. Karena apa? Begini Pak, guru-guru saya itu menangis karena kami berpisah di sekolah lain. Jadi kami itu saya bilang, marilah kita bikin supaya kita tertawa, ya toh, supaya jangan susah. Karena kenapa kita susah? Karena kita sudah memang begini Pak. Artinya kita sudah berjanji bahwa kita siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Ya, sedih. Jadi ada akreditasi. Guru saya itu jangan menangis sama saya, berpisah dengan dia, guru dengan guru, anak-anak juga menangis. Jadi saya bikin apa namanya, yang Ya, itulah tadi pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kesu Samuel terkait alasannya membuat video parodi yang viral di media sosial. Terima kasih Tommy Paseru atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, itulah tadi informasi live report edisi Jumat 11 Februari 2022. Dan kami akan kembali pastinya dengan informasi menarik lainnya di live report berikutnya. Dan kami akan hadir setiap harinya pukul 2 siang menjumpai Anda di channel YouTube Tribun Timur. Saya Desi Triana pamit undur diri, sampai jumpa di live report Tribun Timur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.